Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10, materi yang sekarang dibahas yaitu tentang perhitungan dan pemasaran usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sebelum masuk ke materi yang perhitungan, saya jelaskan kembali ada tambahan dari materi yang sebelumnya, yaitu budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya yaitu pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak bisa dipisah-pisahkan, melainkan menjadi tradisional dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Upacara, tarian, simbol, dan alat musik merupakan produk budaya non-benda. Sedangkan pakaian, perlengkapan upacara, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Nah, perhatikan bagian berikut ini yang membedakan tentang budaya tradisional itu terbagi menjadi dua. Ada budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Yang tadi non-benda itu seperti pantun ya, salah satunya. Sedangkan artefak itu ada bangunan, pakaian adat, alat musik, senjata, dan lain sebagainya. Langsung masuk ke materi, yaitu tentang perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, serta biaya kerja. Biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead yaitu biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead juga. Metode perhitungan biaya produksi adalah seperti pada tabel berikut ini. Ya, contoh perhitungan biaya produksi yaitu biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga produksinya harus ada berapa, dan biaya ditambah dengan biaya overhead. Nah, itu nanti yang akan dirata-ratakan atau dijumlahkan menjadi biaya produksi. Yang selanjutnya tentang pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu atau single level marketing atau multi tingkat. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau
pramuniaga. Nah, salah satu contoh penataan kerajinan yang menonjolkan identitas melalui warna-warna yang khas ya. Pemasaran produk konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga ya tadi. Pemasaran kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan, kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjualan disebut kelompok penjual. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung, baik yang menggunakan single level ataupun multi level marketing, wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Oke, sekian untuk materi yang ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.